memimpin doa. Ayo Pak. Coba duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa sama. Oke, itu siapa yang nggak berangkat hari ini teman-teman? Untuk semua Bu. Untuk semua ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, guru tanya dulu kemarin kita itu belajar apa? Tentang alam. Setelah kita belajar tentang benda alam, sekarang kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Oke, sebelum kita belajar, guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini dulu. Yang pertama itu setelah menyimak materi pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dalam pengembangan masyarakat di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak pembelajaran, peserta didik dapat menemukan peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut. Yang ketiga, setelah kegiatan diskusi dengan kelompok, peserta didik dapat menyebutkan peninggalan Hindu, Buddha, serta Islam. Oke, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan membahas sejarah Indonesia, yaitu ada Hindu, Buddha, dan Islam. Sebelumnya ada yang tahu belum? Belum. Oke, mari kita cari tahu pada hari ini. Apa itu sejarah? Mengapa sejarah itu penting? Tadi belum ada yang tahu ya? Belum. Oke, jadi sejarah itu adalah apa ya loh? Dibaca. Sejarah adalah cerita tentang peristiwa masa lalu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lanjutnya, mengapa sejarah itu penting? Sejarah penting karena membantu kita memahami asal-usul bangsa, menghargai perjuangan para pahlawan, dan belajar dari pengalaman masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Oke, jadi itu adalah alasan mengapa sejarah itu penting ya. Selanjutnya, jadi di Indonesia itu ada 3 kerajaan. Yang pertama itu kerajaan Hindu, yang kedua kerajaan Buddha, dan yang ketiga kerajaan Islam. Sekarang kita belajar dulu kerajaan Hindu. Jadi agama Hindu yang dibawa dari India berpengaruh di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah munculnya kerajaan-kerajaan Hindu yang ada. Antara lain ada kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kendari, kerajaan Singasari, dan kerajaan Majapahit. Setelah kita mengetahui kerajaan-kerajaan yang ada di Hindu, kita akan mengenal peninggalan kerajaan Hindu. Pertama itu ada candi. Candi merupakan apa? Pena. Bangunan yang biasanya terdapat ada berwujudan 3 dewa utama dalam ajaran Hindu. Yang kedua ada prasasti, benda peninggalan sejarah atau berisi tulisan dari masa lampau. Yang ketiga ada patung, keempat ada kitab, dan juga ada tradisi. Setelah itu kita akan belajar mengenai kerajaan Buddha. Agama Buddha berasal dari India juga seperti kerajaan Hindu tadi. Agama Buddha masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Hindu. Munculnya kerajaan Buddha antara lain ada apa aja? Kerajaan Sriwijaya, Kalijaga, kerajaan Mataram, kerajaan Dharmasraya. Ya, benar. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang peninggalan kerajaan Buddha. Yang pertama ada candi, seperti yang di Hindu tadi. Yang kedua prasasti, patung, keempat kitab. Jadi kitab Sutasoma yang dikarang oleh Tantular yang menceritakan kisah Raja Sutasoma. Yang kelima ada tradisi. Jadi tradisi agama Buddha itu adalah ziarah yang dilakukan dengan mengunjungi tempat suci leluhur seperti candi dengan membaca doa dan membawakan sajen. Yang ketiga kita belajar kerajaan Islam. Setelah kerajaan Hindu dan Buddha surut, mulai berdiri kerajaan Islam di tanah air kita. Berikut ini beberapa kerajaan Islam antara lain. Yang pertama ada apa? Sari, Demak, Mataram, Banten, Gorontalo, Ternate, dan Kediri. Yaitu adalah keenam kerajaan yang ada di dalam kerajaan Islam. Selanjutnya peninggalan kerajaan Islam itu ada masjid. Jadi masjid adalah apa? Tempat beribadah. Yang kedua ada kaligrafi, itu adalah tulisan indah dalam huruf Arab. Yang ketiga ada istana. Keempat kitab. Kelima pesantren. Pesantren itu merupakan lembaga yang mengajarkan tentang Islam. Yang keenam tradisi. Tradisi
Islam yang diwarisi sampai sekarang, yaitu ziarah ke makam seperti apa tadi? Kerajaan Buddha. Lalu ada sedekah dan sekaten. Oke, kesimpulannya. Jadi sejarah kerajaan Indonesia mencerminkan perkembangan budaya agama politik dari masa hidup Buddha hingga Islam lagi. Peninggalan berupa candi, prasasti, dan sistem pemerintahan menunjukkan warisan yang masih berpengaruh dalam budaya Indonesia hingga masa kini. Oke, setelah menyimak materi dari PowerPoint tadi, kita telah membahas tentang beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu ada apa aja? Kerajaan Hindu, Islam, serta telah belajar peninggalan ketiga kerajaan tersebut. Setelah kita belajar tentang di dalam PPT tadi, guru mempunyai papan pintar, yaitu di sini ada quote tentang peninggalan sejarah masa kerajaan Islam dan juga peninggalan sejarah Hindu dan Buddha. Di sini ada apa ini? Santai-santaian yang berisi tentang peninggalan ketiga kerajaan tadi. Ayo coba dimainkan ya. Iya, Bu. Di sini ada informasi tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ada kerajaan Hindu, ayo dibuka ini, ada kerajaan Kutai tadi, ini tahun berdirinya, ada rajanya, ada peninggalannya. Ayo yang Buddha. Yang berdiri, rajanya, peninggalannya. Yang Islam, tahun berdiri, rajanya, peninggalannya. Habis lah. Sudah ya, kita sudah bermain tentang papan pintar sejarah. Oke, setelah pembelajaran pada hari ini, kita akan mengerjakan KPD yang dibagi menjadi satu kelompok saja karena lainnya nggak masuk ya. Jadi ini KPD-nya dikerjakan. Bisa? Bisa, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Ayo jika sudah selesai kita presentasi dulu ke depan. Salah satu maju ke depan.
Sekarang disebutkan. Sebutkan kerajaan-kerajaan yang ada di atas mundu. Jawabannya kerajaan Kutai, Tarumanegara, Singasari, Kendari, dan Majapahit, Bu. Oke, yang kedua apa? 3 peninggalan sejarah dari masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kalau Hindu ada candi, prasasti, sama patung. Kalau Buddha ada patung, kitab, dan tradisi. Ya. Lalu yang Islam ada masjid, kaligrafi, dan pesantren. Makasih. Kita beri apresiasi untuk kelompok ini ya. Terima kasih ya Trivena sudah maju ke depan untuk menyampaikan hasil LKPD tentang diskusi kalian. Kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Jadi kita telah mempelajari 3 kerajaan tadi beserta peninggalan-peninggalannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Jika tidak, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dan kita ketemu lagi besok pagi belajar tentang matematika ya. Mari kita berdoa sebelum pulang. Ayo, salah satu memimpin doa. Ya, Oke, ayo. penduduk Chandra berdoa mulai. Sudah selesai. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi hari. Nganggep aku mung sebatas